Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Atta, selamat pagi juga untuk Bu Dini, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10, perkenalkan nama saya Kopifa Budianti, dan kedua rekan saya yaitu Tony Andrian dan Nini Kurniasi. Kami bertiga akan memaparkan materi mengenai audit saldo kas. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ada kas di bank dan siklus transaksi. Hubungan antara kas di bank dengan siklus transaksi yang lain memiliki peran ganda. Yang pertama, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengujian audit atas transaksi dalam audit saldo kas. Kemudian yang kedua, yaitu hal tersebut membantu untuk memahami lebih lanjut tentang integrasi atas berbagai siklus transaksi. Pada gambar di samping, akun kas umum ataupun kas di bank dianggap paling signifikan dalam hampir semua audit, meskipun saldo akhirnya itu tidak material. Jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dalam akun kas ini lebih sering dan lebih besar ketimbang dengan akun yang lain pada laporan keuangan. Selain itu, kas juga lebih mudah untuk digelapkan ketimbang dengan aset yang lainnya, karena aset yang lain itu harus dikonversikan terlebih dahulu apabila ingin digunakan. Dalam standar audit 450 para 4, kesalahan penyajian adalah suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan pada laporan keuangan yang dilaporkan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, ataupun pengungkapan agar penyajian unsur tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku. Kesalahan penyajian dapat terjadi akibat adanya kecurangan ataupun kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada keterkaitan antara kesalahan dalam audit dengan standar audit 450 para 4, yaitu dalam audit saldo kas, auditor harus mampu membedakan antara memverifikasi rekonsiliasi saldo pada laporan bank klien dengan saldo pada buku besar umum. Selain itu juga auditor harus mampu memverifikasi apakah kas yang sudah tercatat tersebut telah dicatat dengan benar sesuai dengan keadaan pada tahun berjalan. Kemudian pada faktanya terkadang auditor melakukan kesalahan penyajian. Untuk itu, hal tersebut berkaitan dengan standar audit 450 para 4 yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu ada definisi kas dan jenis-jenis akun kas. Menurut Arons, kas adalah satu-satunya akun yang selalu ada pada setiap siklus transaksi kecuali pada siklus pergudangan dan persediaan. Sedangkan menurut PSAK nomor 2 tahun 2009 IAI, kas adalah terdiri dari saldo kas dan juga rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan sangat mudah dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena bukti audit yang diakumulasikan untuk setiap saldo kas tergantung pada hasil pengujian pada siklus yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kas. Terdapat 5 macam jenis kas. Yang pertama yaitu ada akun kas umum, yang kedua yaitu ada akun impres, yang ketiga yaitu ada akun bank cabang, yang keempat ada dana kas kecil impres, kemudian yang kelima yaitu ada ekuivalen kas. Pertama yaitu ada akun kas umum. Akun kas umum merupakan akun yang paling penting bagi sebagian orang ataupun organisasi karena pada akun ini hampir seluruh penerimaan dan pengeluaran kas terjadi pada akun ini. Kemudian yang kedua yaitu ada akun impres. Akun impres merupakan suatu penggajian terpisah dengan menyediakan sejumlah kas dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu ada akun bank cabang. Akun bank cabang berguna untuk membangun hubungan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Yang keempat yaitu ada dana kas kecil impres.
ini merupakan akun sederhana yang memisahkan sejumlah kas untuk beban yang tidak terduga. Dana kas kecil impres digunakan untuk pengeluaran kas dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir yaitu ada ekuivalen kas yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara kas umum dengan akun kas yang lain. Ini gambarnya. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa semua kas itu berasal dari ataupun disetorkan ke kas umum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Tony Andrian. Silahkan, Tony Andrian. Baik, terima kasih kepada Saudara Opip. Selanjutnya saya, Tony Andrian, akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah instrumen keuangan. Akun instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas tersedia untuk dijual, atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Sedangkan instrumen derivatif dapat diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan PSAK nomor 551A, yaitu instrumen derivatif merupakan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aktiva atau kewajiban, sehingga instrumen derivatif harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Keterkaitannya dengan materi yaitu pengklasifikasian instrumen derivatif yang terdiri dari aset atau kewajiban sesuai dengan PSAK nomor 551A, yaitu instrumen derivatif merupakan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aktiva atau kewajiban, sehingga instrumen derivatif harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu audit akun kas umum. Dalam metodologi perancangan pengujian audit kas terdapat 3 tahap. Tahap pertama ada 3 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Risiko bisnis klien kemungkinan besar berasal dari ekuivalen kas dan jenis investasi lainnya. Jadi, auditor harus memahami risiko yang berasal dari kebijakan dan strategi investasi klien, serta pengendalian manajemen yang mengurangi risiko tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Karena kas lebih rentan atau lebih mudah dicuri dibandingkan aset lainnya, terdapat risiko inheren atau bawaan yang cukup tinggi untuk tujuan eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Tujuan ini biasanya akan menjadi fokus dalam mengaudit saldo kas. Mayoritas instrumen keuangan dinilai dengan menggunakan estimasi nilai wajar. Dalam standar audit 540 ref paragraf 2 dijelaskan bahwa beberapa estimasi akuntansi melibatkan ketidakpastian estimasi yang relatif rendah dan mungkin menimbulkan risiko kesalahan penyajian rendah. Sebagai contoh, yang pertama yaitu estimasi akuntansi yang timbul dalam entitas yang melakukan bisnis yang tidak kompleks. Yang kedua, estimasi akuntansi yang sering dibuat atau diperbaharui karena estimasi tersebut berhubungan dengan transaksi rutin. Yang ketiga, estimasi akuntansi yang diperoleh dari data yang tersedia. Kemudian yang keempat, estimasi akuntansi nilai wajar yang metode pengukurannya ditetapkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah sederhana dan mudah diterapkan terhadap aset atau liabilitas yang memerlukan pengukuran pada nilai wajar. Kemudian yang terakhir yaitu estimasi akuntansi nilai wajar yang menggunakan model yang dikenal dan dapat diterima secara umum dengan syarat bahwa asumsi atau data yang dimasukkan ke dalam model tersebut dapat diobservasi. Keterkaitannya SA 540 ref paragraf A2 tersebut yaitu mayoritas instrumen keuangan dinilai dengan menggunakan estimasi nilai wajar. Berdasarkan SA, estimasi akuntansi nilai wajar yang metode pengukurannya ditetapkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah sederhana dan mudah diterapkan terhadap aset atau liabilitas yang memerlukan pengukuran pada nilai wajar. Dan estimasi akuntansi nilai wajar yang menggunakan model yang dikenal dan dapat diterima secara umum dengan syarat bahwa asumsi atau data yang dimasukkan ke dalam model tersebut dapat diobservasi. Oleh karena itu,
Penggunaan estimasi nilai wajar dikarenakan metode pengukurannya sederhana dan mudah diterapkan pada aset atau liabilitas, serta harus memenuhi syarat dalam menggunakan model yang dikenal dan dapat diterima secara umum. Kemudian tahap pertama yang terakhir yaitu menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua yaitu rekonsiliasi bank independen. Rekonsiliasi bank yang cermat oleh personil klien yang kompeten meliputi tindakan-tindakan berikut. Yang pertama yaitu memeriksa cek yang dibatalkan menyangkut tanda tangan, endorsement, dan pembatalan. Kemudian yang kedua, merekonsiliasi total kredit pada laporan bank dengan total catatan penerimaan. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa urutan nomor cek dan menyelidiki cek yang hilang. Kemudian yang keempat, menindaklanjuti cek yang beredar dan pemberitahuan penghentian pembayaran. Yang kelima, merekonsiliasi total debit pada laporan bank dengan total catatan pengeluaran kas. Yang terakhir yaitu membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran dengan catatan pengeluaran kas yang menyangkut tanggal, PAIE atau pihak yang dibayar, dan jumlahnya. Kemudian masuk ke tahap 2 yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Karena saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus lain kecuali persediaan dan pergudangan, ada banyak sekali transaksi yang mempengaruhi kas. Sebagai contoh, pengendalian terhadap penerimaan kas seperti transaksi kas diaudit sepanjang pengujian siklus transaksi tersebut. Kemudian pada tahap ketiga, langkah pertama yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Umumnya auditor membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan item rekonsiliasi lainnya dengan rekonsiliasi tahun sebelumnya. Demikian juga, auditor biasanya membandingkan saldo akhir kas dengan saldo bulan sebelumnya. Prosedur analitis tersebut mungkin akan mengungkap salah saji kas. Dalam standar audit 520 paragraf 4 dijelaskan tentang definisi prosedur analitis, yaitu untuk tujuan SA, istilah prosedur analitis berarti pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi relevan lain atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Ref paragraf A1 sampai A3. Keterkaitannya dengan materi yaitu meskipun penggunaan prosedur analitis untuk menguji kewajaran saldo kas tidak begitu penting dibandingkan sebagian besar audit lainnya, dikarenakan rekonsiliasi bank akhir tahun telah diaudit secara ekstensif. Namun, auditor biasanya juga membandingkan saldo akhir kas dengan saldo bulan sebelumnya. Jadi, berdasarkan definisi prosedur analitis di atas, penggunaan prosedur analitis mungkin akan dapat mengungkap salah saji kas. Oleh karena itu, auditor tetap harus merancang dan melaksanakan prosedur analitis dalam pengujian terinci atas saldo untuk kas di bank. Kemudian tahap ketiga yang terakhir yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Langkah awal dalam memverifikasi saldo akun bank umum adalah memperoleh rekonsiliasi bank dari klien untuk dicantumkan dalam dokumentasi auditor. Untuk mengaudit kas di bank, auditor memverifikasi apakah rekonsiliasi bank yang diterima dari klien tersebut sudah benar. Tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo adalah pengujian atas eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Auditor juga melakukan pengujian yang berhubungan dengan 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Kemudian 3 prosedur audit yang memiliki arti penting dan kompleks yaitu 1. Penerimaan konfirmasi bank. Yang kedua, penerimaan aktivitas pisah batas bank setelah akhir tahun. Dan yang ketiga yaitu pengujian rekonsiliasi bank. Sekian presentasi dari saya.
Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Kurniasih. Terima kasih Tony. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Tony, yaitu tentang prosedur yang berorientasi kecurangan. Standar Audit SA 240 paragraf 5 menjelaskan bahwa auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA. Keterkaitan materi dengan SA 240 paragraf 5 yang menjadi pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam SA, bahwa auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan prosedur yang berorientasi kecurangan dengan memperluas prosedur dalam audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan yang material apabila pengendalian internal tidak memadai, terutama pemisahan tugas yang tidak tepat antara penanganan kas dan pencatatan transaksi kas dalam catatan akuntansi, serta tidak adanya rekonsiliasi bank bulanan yang disiapkan secara independen. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas: 1. Konfirmasi piutang usaha. 2. Pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping. 3. Mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa. 4. Membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya. 5. Memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih dan neratur penjualan serta pengurangan. Prosedur untuk mengungkapkan kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun. A. Memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Prosedur yang diperluas ini memverifikasi apakah semua transaksi yang dicantumkan dalam jurnal selama beberapa bulan terakhir tahun berjalan telah dimasukkan atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank secara benar, dan memverifikasi apakah semua item dalam rekonsiliasi bank telah dicantumkan secara benar. B. Bukti kas. Auditor terkadang menyiapkan bukti kas ketika klien memiliki kelemahan pengendalian internal yang material terhadap kas. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut dilakukan. 1. Semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan. 2. Semua setoran di bank telah dicatat dalam catatan akuntansi. 3. Semua pengeluaran kas yang tercatat telah dibayar oleh bank. 4. Semua jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dicatat. Bukti kas atau proof of cash meliputi 4 tugas rekonsiliasi, yaitu 1. Rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. 2. Rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang tercatat dalam jurnal penerimaan kas pada periode tertentu. 3. Rekonsiliasi pembayaran elektronik dan clearing check yang dibatalkan oleh bank dengan yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas untuk periode tertentu. 4. Rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum pada akhir periode pembuktian kas. Menurut standar audit SA 500,
Ref paragraf A30 menjelaskan bahwa prosedur substantif dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Perancangan prosedur substantif mencakup pengidentifikasian kondisi yang relevan dengan tujuan pengujian yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian pada tingkat asersi yang relevan. Keterkaitan materi dengan SA 500 Ref paragraf A30 dalam pengumpulan bukti kas, auditor mengombinasikan pengujian substantif atas transaksi dengan pengujian atas rincian saldo. Seperti yang sudah dijelaskan dalam SA, pengujian substantif bertujuan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Jadi, seorang auditor dalam mengumpulkan bukti kas mengombinasikan dua pengujian agar dapat mendeteksi kesalahan penyajian pada tingkat asersi dan rincian saldo. C. Pengujian transfer antar bank. Ada beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam schedule transfer antar bank, yaitu 1. Ketepatan informasi pada jadwal transfer antar bank harus diverifikasi. 2. Transfer antar bank harus dicatat, baik di bank penerima maupun bank pengirim. 3. Tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus dilakukan di tahun fiskal yang sama. 4. Pengeluaran dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai cek beredar. 5. Penerimaan dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai setoran dalam perjalanan. Selanjutnya, audit atas rekening bank penggajian impres. Pengujian atas rekonsiliasi bank untuk penggajian tidak akan memakan waktu jika terdapat akun impres untuk penggajian dan rekonsiliasi independen atas akun bank. Bagian yang direkonsiliasi adalah cek beredar. Dalam pengujian saldo akun bank untuk penggajian, auditor harus mendapatkan rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan bank atas pisah batas. Audit atas kas kecil impres. Meskipun jumlahnya tidak material, banyak auditor melakukan verifikasi kas kecil karena terdapat potensi kecurangan dan klien mengharapkan auditor memeriksa akun tersebut meski jumlahnya tidak material. A. Pengendalian internal atas kas kecil. Dana untuk kas kecil tidak dapat digabungkan dengan penerimaan lainnya, dan dana harus disimpan terpisah dari aktivitas lainnya. Pembatasan juga harus dilakukan atas pengeluaran dari kas kecil, sama halnya dengan jumlah total dana. Menurut standar audit SA 315, paragraf 4C menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personil lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keterkaitan materi dengan SA 315 paragraf 4C, pengendalian internal yang paling penting dalam kas kecil adalah penggunaan dan impres yang merupakan tanggung jawab perorangan. Saat pengeluaran kas dilakukan dari kas kecil, pengendalian internal yang memadai mensyaratkan adanya tanda tangan personil yang berwenang pada formulir kas kecil yang bernomor urut. Hal ini sesuai dengan SA bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab.
Jadi, pengendalian internal dalam kas kecil harus dilakukan oleh orang atau pihak yang berwenang atau bertanggung jawab agar dapat menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas. B. Pengujian audit atas kas kecil. Ketika auditor menguji kas kecil, dua prosedur utamanya adalah menghitung saldo kas kecil dan melanjutkan dengan pengujian terperinci atas satu atau dua transaksi pengeluaran. Prosedur utama harus memasukkan 1. Footing voucher kas kecil yang menunjukkan jumlah pengeluaran. 2. Memperhatikan urutan voucher kas kecil. 3. Memeriksa otorisasi dan pembatalan voucher kas kecil. 4. Memeriksa kewajaran dokumen pendukung, biasanya terdiri atas gulungan register kas, faktur, dan bukti penerimaan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10 tentang audit saldo kas. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.